Sebelumnya, Wang Ling telah mengetahui kebenaran bahwa pencetus pengambilan akar spiritual keluarga Wang adalah keluarga Teng. Terlebih lagi, semua akar spiritual itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan setiap keturunan Teng Huyuan. Setelah Wang Ling memecahkan kepala Lu Xingming, dia bergegas menuju Sakte Tiandao. Begitu sampai, Wang Ling dihadang oleh penghalang Sakte Tiandao. Wang Ling dengan mendominasi berkata sembari melangkah, pemimpin Sakte Tiandao, keluarlah. Kakinya mengandung batasan kuno dan pelindung Sakte Tiandao dalam sekejap pecah. Setelah itu Wang Ling mengumumkan, aku memiliki dendam pribadi dengan keturunan keluarga Teng. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Melihat momentum kemunculan dan kekuatan Wang Ling yang sangat besar, banyak orang terkejut, terutama pemimpin Sakte Tiandao bernama Wu Chunsu. Dia tidak berani memprovokasi Wang Ling, namun dia dipaksa oleh seorang murid bernama Teng Xuan dengan berkata bahwa negara Zhou bagian negara yang telah dikuasai olehnya dan siapapun yang berani melawan akan dihancurkan. Oleh karena itu, Teng Xuan berteriak agar Wu Chunsu untuk melawan. Dalam deskripsi novelnya, para tetua Sakte Tiandao di tingkat jiwa yang baru lahir tidak berani melawan Wang Ling dan membiarkannya mengambil nyawa keturunan Teng. Namun jika animasi Donghuannya tidak mengikuti arahan novelnya, maka mereka terpaksa melawan Wang Ling. Akan tetapi dengan amarah Wang Ling, dia akhirnya pasti membantai para tetua di Sakte Tiandao itu tanpa pandang bulu. Selain itu, Teng Xuan ditangkap dan Wang Ling mungkin langsung menggunakan teknik pengorbanan darah untuk menemukan semua orang dengan garis keturunan keluarga Teng di negara Zhou. Namun dalam deskripsi novelnya, Wang Ling pertama-tama memasang bendera formasi dan mengurung seluruh negara Zhou. Setelah itu melepaskan teknik dewa kuno untuk memanggil jiwa Teng Li dan menggunakan darah jiwa Teng Li untuk melacak semua garis keturunan keluarga Teng. Tetapi melihat animasi Donghuannya, tampaknya Wang Ling menangkap Teng Xuan dan menggunakan darahnya. Pada saat ini, Wang Ling telah membunuh 7 anggota keluarga Teng di Sakte Tiandao dan mayat mereka diikat di belakang menggunakan urat naga yang dipegang oleh nyamuk besar. Tujuan Wang Ling sekarang adalah Sakte Lembah Wufeng yang memiliki 93 anggota keluarga Teng. Harus dikatakan bahwa Sakte Lembah Wufeng telah mengalami penurunan pesat dan Teng Huyuan memanfaatkan situasi tersebut dengan mengirim banyak anggota keluarga Teng untuk menguasai Sakte Lembah Wufeng. Sekarang 93 anggota keluarga Teng telah menduduki posisi tinggi dan yang paling menonjol adalah Teng Gao yang akan menjadi kandidat sebagai penerus pemimpin Sakte Lembah Wufeng. Meskipun para tetua di tahap jiwa yang baru lahir mengetahui ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dikatakan bahwa Lembah Wufeng telah menjadi sakte pribadi keluarga Teng. Saat ini Wang Ling sampai di Lembah Wufeng dan berdiri di atas binatang nyamuk. Indera ilahinya terkunci pada orang-orang di Lembah Wufeng dengan niat membunuh yang mengerikan. Di belakangnya ada spanduk naga panjang dengan 7 mayat di belakang. Letak sakte Lembah Wufeng ada di pegunungan 5 puncak. Barisan gunung itu berbentuk seperti gunung 5 jari. Sakte utama berada di tengah, sementara 4 gunung lainnya adalah cabang sakte. Kehadiran Wang Ling segera diketahui oleh 5 anggota keluarga Teng. Mereka segera berdiri di antara gunung 5 jari dengan melepaskan aura pembunuh karena melihat mayat anggota keluarga Teng di belakang Wang Ling. Saat ini mereka juga mengeluarkan pedang terbang Qi. Ekspresi Wang Ling dipenuhi ejekan melihat tindakan itu. Jelas mereka sudah siap, karena sudah diperingatkan oleh anggota keluarga Teng yang dibunuh oleh Wang Ling sebelumnya.
Tapi itulah yang dia inginkan, agar seluruh negara Zhao tahu bahwa dia akan memusnahkan keluarga Tang. Sementara ekspresi kelima anggota keluarga Tang berubah menjadi sangat suram. Mereka telah mendapatkan peringatan dari Teng Gao bahwa musuh yang kuat akan datang. Mereka segera membentuk formasi pertahanan besar. Begitu formasi pertahanan terbentuk, Wang Ling mengeluarkan sarung pedang kuno dan memasukkan pedang hijau sampai waktu tertentu. Kemudian 5 anggota keluarga Teng menembak ke arah Wang Ling dengan serangan formasi pertahanan pedang Qi secara bersamaan. Melihat itu, Wang Ling mengeluarkan pedangnya dari sarung pedang kuno yang telah diselimuti aura niat membunuh yang kuat dan menerjang seperti ombak ke arah 5 anggota keluarga Teng hingga mereka menjadi gila dan mati. Setelah 1 jam, Wang Ling meninggalkan lembah Wufeng dengan kepala Teng Gao di tangannya. Di belakang Wang Ling ada 100 mayat yang terikat sekarang. Di saat Wang Ling pergi, 2 tetua lembah Wufeng di tingkat jiwa yang baru lahir keluar dan memulai percakapan. Keluarga Teng selesai. Benar, level kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia pasti berasal dari sakte iblis negara budidaya tingkat tinggi. Dari penampilan aksinya, dia bermaksud untuk menghapus keluarga Teng. Aku ingin tahu jika Punanzi bertindak apakah dia bisa bertahan. Bahkan jika dia tidak bisa, itu tidak akan mempengaruhi kita. Saudara junior, aku merasa bahwa orang ini terlihat sangat familiar, tetapi aku tidak bisa mengingatnya, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Keduanya berpikir untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat mengingat apapun. Mereka sudah lupa tentang pemuda yang tubuhnya hancur dalam pertarungan melawan Teng Huyuan di luar lembah Wufeng bertahun-tahun yang lalu. Saat ini Wang Ling berdiri di atas binatang nyamuk. Matanya dingin diarahkan ke sebuah desa yang terdapat 174 anggota keluarga Teng. Lalu Wang Ling memulai pembantaian dan pemburuan besar-besaran. Sementara itu di kota keluarga Teng, Teng Huyuan duduk dengan ekspresi suram dan 3 orang berlutut di depannya. Salah satu pria bernama Sun Er. Selain 3 orang itu, ada puluhan lainnya di sekitar aula. Mereka semua berdiri dengan kepala tertunduk. Keheningan dan ketakutan melintas di mata mereka. Dalam 4 hari, orang ini telah membunuh 961 orang dari keluarga Teng. Ucap Teng Huyuan sembari tertawa saat matanya semakin dingin dan melemparkan sepotong batu giok ke Sun Er. Sun Er, bicara tentang berita yang telah kau bawa kembali. Sun Er bercerita, 4 hari yang lalu, orang ini muncul di Sakte Tiandao. Dia membunuh 7 anggota keluarga Teng kita dan pergi. Pada hari yang sama, dia muncul di lembah Wufeng dan menggunakan harta sihir sarung pedang untuk menghancurkan formasi pertahanan. Dia membuat zona pembatasan 1000 km dan membunuh 93 anggota keluarga Teng. 3 hari yang lalu dia muncul di rumah cabang keluarga Teng kita. Dia membunuh 174 anggota keluarga Teng di sana. Pada hari yang sama, orang ini muncul di kota Tianjin dan memusnahkan keluarga cabang yang didirikan di sana 200 tahun yang lalu. Sebanyak 104 anggota keluarga Teng terbunuh. 2 hari yang lalu, anggota keluarga Teng di dekat ibu kota dihancurkan. Dan 211 orang meninggal dalam 1 jam. Pada hari yang sama, 27 anggota keluarga Teng di Sakte Yuan Kuai semuanya meninggal. Kemarin grup yang kami kirim ke Sakte Jianmei untuk dilatih dihancurkan. Dan 345 anggota keluarga Teng meninggal. Darah mereka mengalir seperti sungai. Teng Huyuan mengencangkan tinjunya saat mendengar cerita itu dan bertanya, apakah kau mengenal identitas orang ini? Sun Er berkata tidak mengetahuinya, tapi dia memberikan sebuah gambar pada Teng Huyuan yang sudah payah dia dapatkan. Teng Huyuan mengambilnya dan membuka gulungan gambar tersebut dan melihat pemuda berambut putih. Diikuti ekspresi terkejut dan tidak menyangka.
Di saat yang sama, ekspresinya dipenuhi kemarahan besar dan niat membunuh keluar berkata, "Jadi itu kamu." Aura spiritual keluar dari Teng Huyuan dan mengubah perabotan di sekitarnya menjadi debu. Bahkan ada anggota keluarga Teng juga berubah menjadi debu setelah menjerit. Teng Huyuan menatap pemuda di gambar. Dia langsung mengenalinya bahwa itu adalah Wang Ling. Matanya ketakutan berkata, "Dia kembali." Semua anggota keluarga Teng yang melihat kemarahan Teng Huyuan tak terkendali menjadi terheran. Mereka secara alami tidak tahu tentang apa yang terjadi 400 tahun yang lalu karena mereka belum lahir. Setelah itu seorang pria dengan ekspresi ketakutan dan kemanikan datang berkata, "Leluhur, kita tidak bisa pergi." Teng Huyuan mengerutkan keningnya dan berteriak, "Untuk apa kau panik? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu kita tidak bisa pergi?" Orang itu mengatakan ada kabar bahwa ada perisai cahaya di 10.000 km dari kota keluarga Teng. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah mencoba pergi untuk bisnis, dia tidak bisa pergi lebih dari itu. Begitu ucapan itu terdengar, Teng Huyuan langsung menghilang dan muncul 10.000 km jauhnya di perbatasan kota keluarga Teng. Teng Huyuan segera mencoba membobol perisai itu dengan berbagai cara, bahkan dengan berbagai harta sihirnya. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan, membuat ekspresi Teng Huyuan suram. Dia dapat menyadari rencana Wang Ling. Tujuannya adalah untuk menjebak semua orang di kota keluarga Teng, hingga semua keturunan keluarga Teng ketakutan dan memilih untuk berkumpul di satu titik. Begitu semua orang berkumpul di kota keluarga Teng, Wang Ling akan datang menyerang. Namun Teng Huyuan tidak percaya bahwa Wang Ling memiliki kemampuan untuk meletakkan batasan perisai seperti ini sendiri. Bahkan jika Wang Ling belum mati saat itu, dia menebak kekuatan Wang Ling hanya di tingkat formasi inti atau tahap awal jiwa yang baru lahir. Dengan kekuatan tahap akhir jiwa yang baru lahir Teng Huyuan, dia tidak takut pada Wang Ling. Tapi apa yang dia takuti adalah orang yang telah menetapkan batasan ini. Dia menduga bahwa tingkat kultivasi orang itu mungkin adalah formasi jiwa. Teng Huyuan merenung sebentar. Dia bertanya-tanya seberapa dalam hubungan yang dimiliki senior itu dengan Wang Ling. Jika hubungan mereka tidak terlalu dalam, maka itu bisa dipecahkan. Ekspresi Teng Huyuan menjadi suram. Ada kemungkinan bahwa batasan ini memang dibuat oleh Wang Ling. Teng Huyuan kemudian kembali dan membentuk perisai di rumahnya dan memulai pelatihan tertutup untuk menjaga tubuhnya pada puncaknya sehingga dia siap untuk bertempur setiap saat. Sementara Wang Ling 4 hari telah melakukan pembunuhan dan 1.000 orang yang dia bunuh hanyalah pemanasan. Wang Ling terbang menuju Sakte Hihua dengan 1.000 mayat berkibar di belakangnya. Di Sakte Hihua ada 481 anggota keluarga Teng. Namun di tengah jalan ada sebuah kereta bunga beraneka warna cantik. Di dalam kereta itu ada Jimo. Ada 2 pria dan 2 wanita cantik yang mengawalnya. Immortal Jimo ada di sini. Semua orang minggir dari jalan. Namun Wang Ling menghalangi mereka, sehingga seorang pemuda berteriak, "Beraninya kamu! Diam kalian semua," kata Jimo sembari keluar dari kereta. "Rekan kultivator, apakah manusia fana ini mengganggumu sehingga membunuh mereka semua?" Wang Ling tersenyum kejam melemparkan sebuah kepala pada Jimo sembari berkata, "Apakah kau kenal orang ini?" Jimo langsung terkejut dan ketakutan melihat kepala Teng Gao di hadapannya. Jimo juga langsung menyadari bahwa para mayat yang melayang di belakang Wang Ling adalah anggota keluarga Teng. Jimo secara alami tidak berniat mencari masalah dengan Wang Ling dan ingin segera pergi. Namun Wang Ling menghalangi jalannya. Bagaimanapun dialah yang menyebabkan kematian Zhang Hu, teman Wang Ling.
Dalam keadaan putus asa, Jimo menyerang Wang Ling dengan 4 boneka kayu. Tapi di saat boneka itu menembak, ekspresi Wang Ling tenang saat tangan kanannya membentuk segel berkata, "Berhenti." Dia melepaskan batasan untuk mengekang 4 boneka kayu itu. Setelah itu, Wang Ling terbang ke hadapan Jimo yang ketakutan berkata, "Itu kamu, anak kondisi Ki itu." Wang Ling membunuh Jimo dengan kesadaran ekstrimnya. Setelah itu, aura pembunuh keluar dari Wang Ling. "Teng Huyuan, aku ingin kau menyaksikan keluarga Teng dimusnahkan dengan mata kepalamu sendiri." Dia pergi ke target selanjutnya, yaitu Sekte Hihuan. Ada 481 anggota keluarga Teng di sana. Harus dikatakan bahwa animasi Donghuanya dimodifikasi. Bahkan episode 46 kemarin banyak orang memarahi karena menambahkan plot orisinal. Untuk episode ini, Wang Ling mungkin bertemu Jimo di Sekte Hihuan setelah membantai 481 anggota keluarga Teng dengan kejam dan menghancurkan Sekte Hihuan. Pokoknya episode ini sangat seru.